Halo teman-teman suara Juventini. Ya, kita masih terus membahas Juventus walaupun keadaannya hujan. Keadaannya lagi mendung ya, tapi kita tetap semangat di sini untuk terus ngomongin Juventus. Bersama gue Jeki dan teman-teman gue yang Ustadz siapa nih? Oke, Peci mulu. Dengan siapa? Kai. Oke, terus dengan siapa? Adi. Aduh, Oke. 4+3 game. 4-3 terakhir kemenangan tuh 4-3 Iya, kan. bener. Oke, dengan siapa? Halo teman-teman suara Juventini, Ricky. Ini suara lu. Astagfirullahaladzim. Halo teman-teman suara Juventini, Ricky dari Taman Mini. Oke, ya. Jadi kita mau bahas apa ya? Mau bahas tentang Tudor. Bahas Tudor plus kita mau bahas tentang persiapan melawan Lazio. Cuman kita mau bahas Tudor karena kita belum, kemarin sih Rocky apa beberapa video kita bahas Tudornya dievaluasi, tapi kali ini kita mau bahas tentang kalau Tudor dipecat siapakah penggantinya dan apakah teman-teman di sini setuju dipecat atau nggak dipecat, ya itu kita mau bahas. Baru habis itu kita persiapan VS Lazio. Sebelum kita mau ngomong, tadi Kay juga memperkenalkan diri, Kay juga seorang membership, jadi teman-teman jangan ragu-ragu dan segan-segan. Apalagi kalau wilayahnya Jabodetabek nih, ya ayo join bersama kita. Biar kita bisa silaturahmi, ngobrolin Juve, ya seru-seruan. Terus juga kita ada QR di situ. Ya di mana ya? Ya coba lu scan dan lu pastikan donasi. Supaya kita tetap eksis. Scan. Yoi. Nah, oke, kita langsung aja ke topik yang kita ingin bicarakan. Yang pertama adalah mengenai Tudor ya. Memang Tudor sedang dalam evaluasi, ya trennya parah banget ya, 5 kemenangan, 2 kekalahan, dan ini bukan sebuah hal yang lumrah untuk Juventus. Kalau Juventus itu kelasnya kayak apa? Kayak Udinese atau kayak Siena, itu nggak masalah. Lu mau seri 7 kali, 8 kali, nggak masalah. Cuman untuk ukuran Juventus dengan 5 seri dan 2 kekalahan, tentu suatu sorotan yang sangat besar ya, nggak bisa dibilang biasa aja karena seperti yang gue bilang di internal mungkin bisa maklumin nih, misalkan lawan Madrid kalah, cuman di eksternal udah kerusuhan, udah ngomongin semuanya, bahkan headline Juve kalah segala macem di koran-koran Italia itu nggak mungkin sorotan eksternal tuh semudah itu melupakan Juventus kalau kalah, pasti sorotannya gede. Nah, kali ini adalah tentang Tudor, ya otomatis kalau Tudor trennya terus buruk, mau nggak mau Tudor juga akan masuk dalam situasi yang sama kayak Mota, yaitu diberhentikan. Otomatis kita mencari pelatih. Nah ini yang kita mau bicarakan di sini. Pelatih-pelatih yang tersedia menurut gua namanya cukup beragam dan lumayan oke gitu. Kalau menurut gosip-gosip ya, yang mendekati katanya Palladino. Bahkan ada gosip lain juga Edin Terzic. Bahkan ada 2 pelatih senior kayak Spalletti dan Mancini bisa saja masuk bursa. Atau bahkan pelatih-pelatih di luar nama itu ada Marco Silva, ada siapa lagi. Pokoknya ada beberapa nama lagi di luar itu yang memungkinkan untuk bisa menggantikan Tudor. Kalau memang itu benar terjadi, nah menurut teman-teman di sini siapakah yang paling memungkinkan? Apakah sesuai dengan gosipnya Palladino atau lu punya ideal yang lain lagi? Nah, karena ya kita nggak tahu nih tren buruk ini akan berhenti sampai di titik Lazio atau terus, ya nggak tahu juga kan. Tapi kalau seandainya itu buruk berarti kan Juve udah siapin plan B. Siapakah selanjutnya? Karena nggak mungkin lah kalau tren buruk terus Tudor akan bersama. Walaupun itu mungkin juga kayaknya sih. Nanti kita bahas juga. Oke, kalau dari Adi, kalau ternyata tren buruk tidak berhenti dan cut terjadi juga kepada Tudor dari nama-nama yang gue sebutkan atau di luar nama yang gue sebutkan, menurut lu ada yang memungkinkan nggak untuk saat ini untuk menjalankan Juventus? Otomatis harus rebound ya, nggak mungkin dong kita terusin pekerjaan Tudor lagi. Mana gitu? Menurut lu siapa yang paling memungkinkan untuk bisa rebound perjalanan musim ini? Gue punya pilihan tuh yang based on sejarahnya Juventus sama based on pilihan gue yang paling gue pengen gitu ya. Kalau based on tradisi Juventus pasti Palladino, karena Italiano ex Juve ya, seperti kita tahu tradisi seperti itu akan selalu ada. Tudor pun dipilih ya karena pernah ex jadi pemain Juventus gitu dan asisten pelatih. Jadi emang ya ini akan jadi tradisi seperti ini yang Juve dalam hal memilih pelatih gitu ya. Dan ini yang akan dipilih manajemen kemungkinan ya, kalau dalam tradisi seperti itu ya Palladino adalah opsi paling terkuat di antara 4 nama ini gitu. Tapi kalau versi gua lebih milih dengan
squad yang ada dan juga dengan pemain yang ada cukup mumpuni ini, gue pengennya kalau nggak Spalletti ya Mancini kalau gue. Karena squad ini sebenarnya squad untuk main 4-3-3 sebenarnya. Karena kita punya Chico yang emang inside forward banget, bukan nomor 10 ya. Kita lama ini sudah memaksakan itu untuk main di luar posisi aslinya gitu. Terus juga kita punya Kalulu, oke, bisa jadi full back kanan, not wing back. Jadi kita dengan main pola 4 back, kita bisa maksimalin pertama Bremer yang lagi cedera dan juga mungkin untuk dapat struktur 2 back yang benar-benar kokoh gitu. Kita punya Gatti Kalulu atau Gatti Rugani sama dengan kondisi sekarang, atau nanti Bremer kalau udah sembuh dengan Gatti dan Bremer dengan mencadangkan Kelly. Maaf Kelly jadi full back kiri aja, cadangannya kan biasa. Jadi kita punya struktur back yang emang udah kokoh dan dengan main pola 4 back gitu. Dengan lini tengah berarti kita punya ada mau nggak mau Locatelli, pasti Thuram bisa main. Dan satu lagi mungkin ini akan jadi persoalan, siapa yang akan ngisi di posisi tengah satu lagi, apakah mungkin mainin Cop Miners bisa rebound atau nggak tahu, atau mungkin McKennie dipaksain jadi main tiga di tengah, jadi main pola 4-3-3. Cuman PR-nya adalah kalau Mancini atas Spalletti yang kepilih, itu artinya kita akan mengorbankan posisi Openda yang mana kita hanya butuh satu striker murni di depan. Jadi ya emang semua pelatih yang masuk ini akan ada korbannya gitu. Kalau dari nama Edin Terzic nih yang ini mungkin Juventus ini pengennya nama-nama baru ya. Ini mungkin Terzic ini bagus ya kalau kita lihat pernah final Champions League gitu. Tapi orang lupa bahwa dia di musim sebelumnya battling juara liga. Bagaimana fans sudah datang, stadion itu udah penuh dan berharap Dortmund juara lagi. Akhirnya apa? Seri di pertandingan terakhir kalah selisih gol sama Bayern Munchen dan gelar pindah ke Bayern. Itu benar-benar yang ngebikin ya mungkin bagi fans Dortmund tuh sedih banget karena udah saatnya it's time kita juara liga, tapi gara-gara pelatih ini mulai eksperimen di match itu akhirnya mereka seri dan mereka nggak menang. Oke, 2024 final Champions League, tapi lihat dulu dia di Bayern di Dortmund ini bermasalah sama Sebastian Kehl, direktur of footballnya Dortmund. Selek lah kalau kita mah Komoli selek sama Tudor. Ini bertahun-tahun dia udah main di situ. Apalagi sebelum final Champions League lawan Madrid, Terzic ini kelas juga sama Hummels. Jadi benar-benar ya kalau kita lihat pelatih sering berantem ini akan jadi problem juga. Apakah cocok sama DS kita ke depan atau Otolini atau siapapun nanti yang kepilih dan Komoli ini, jadi harus dipikirin juga bahwa pelatih yang ego gede ini kan kayak Tudor juga jadinya. Walaupun mungkin tidak secara pengalaman lebih bagus daripada Tudor dalam hal Champions League. Jadi baik lagi pelatih seperti apa yang dicari Juventus, bahwa kalau gua lebih milih tetap orang Italia karena sesuai tradisi, tapi gak harus yang pernah embel-embel ex Juve gitu. Itu udah lagu lama lah. Kalau kita mau ex Juve terus lama-lama udah gak zaman. Karena kalau gitu kenapa nggak Gaspol Zidane aja, kan ex Juve juga itu. Siapa? Zidane gitu kan, kalian aja gitu. Karena kalau kita fight sama Conte di awal musim, kenapa nggak fight buat Zidane sebenarnya? Tapi kalau emang mau cari opsi murah aja yang available ya antara empat ini ya, kalau kenapa nggak milih Mancini dan Spalletti? Kenapa? Ini pelatih udah pernah Scudetto gitu. Ya. Udah pernah Scudetto, udah tahu bagaimana membawa tim besar untuk minimal at least 4 besar. Gitu. Ini Spalletti ini kan sebelum Conte masuk bawa Inter peringkat 3, akhirnya masuk UCL. Akhirnya Conte masuk, Internya main di UCL. Padahal Inter udah lama nggak main di UCL sebelum Spalletti. Jadi emang ya udah saat ini kita butuh pelatih yang tahu bagaimana minimal Juve top 4 lagi lah musim depan. Oke ya, jadi pelatih senior menjadi pegangan untuk Juventus kalau menurut Adi ya. Kalaupun mau nyari yang murah-murah kayaknya Palladino ya. Karena murah plus emang udah Italia, bekas Juve kayaknya memungkinkan. Tapi kalau dari Ricky gimana Rick? Apakah lu punya nama lain ataukah memang ritmenya sesuai dengan gosip nih? Oke. Kalau gue sih sebenarnya jauh di lubuk hati anjay. Kayak kan? Lirik lagu. Pengennya Juve kembali ke marwahnya kayak dulu gitu bang. Jadi sebagai tim besar ya dilatih sama pelatih besar juga. Tapi nggak tahu gimana 10 tahun terakhir ini kali ya dia. 10 tahun terakhir ini kayaknya Juventus tuh udah kayak bukan Juventus yang kita kenal dulu gitu, yang selalu dihuni. Contohnya coba dari siapa? Dari Marcelo Lippi itu kan ke Fabio Capello, bener gak? Dari Fabio Capello itu ke, nah itu udah kena degradasi ya baru ya. Maksud gua, iya maksud gua kan dari Trapattoni terus ke Marcelo Lippi terus ke Fabio Capello, itu kan pelatih besar semua gitu loh bang. Maksudnya dengan kurun waktu tertentu gitu. Nah sekarang itu udah berubah nih semenjak terakhir dihuni sama Conte. Bahkan Conte pun sebelumnya kan bukan pelatih yang memang terkenal juga kan. Dia sebelumnya di mana, Siena ya kalau nggak salah. Siena kalau nggak salah ya kan terakhir. Gue lupa deh, pokoknya ntar netizen komen aja kalau ada yang inget. Ya intinya
sampai setelah degradasi pun sampai sekarang pun Juventus tuh kayaknya sulit untuk dihuni sama pelatih baru yang terkenal gitu loh Bang. Gue sih pengennya kembali lagi kayak dulu. Cuman kalau kita kembali ke kondisi yang sekarang, sepertinya memang yang tadi disebutin Adi, Rafael Palladino dan Spalletti sepertinya menjadi pilihan yang paling tepat sih saat ini. Pertama karena orang Itali udah kenal kultur sepak bola Italia juga gitu ya, udah pernah melatih klub juga di Italia. Jadi kalau kita bicara soal kultur sepak bolanya gitu ya, lawan-lawan yang kita hadapi di Serie A harusnya mereka udah paham banget gitu Bang. Jadi mungkin itu pelatih yang kita butuhkan sekarang gitu. Kalau dari sisi Palladino dia pelatih muda, punya motivasi tinggi, bener gak sih? Kayak ingin membuktikan dirinya bisa melatih di klub besar gitu. Mantan pemain Juventus juga, energinya mungkin bisa kita gunakan untuk membangun tim ini gitu saat ini gitu sih kalau yang gue pikirin. Kalau untuk Spalletti ya dia cukup bisa membawa beberapa klub bermain di papan atas kan nih, iya kan? Ada Inter, ada Napoli, terakhir Scudetto bahkan nama dia. Jadi pelatih senior punya nama besar, sepertinya dia bisa menghandle pemain-pemain bintang yang ada di Juve juga, egonya segala macam. Jadi mungkin dua nama itu yang paling menjadi opsi terbesar yang gue pengenin sih Bang kayaknya gitu. Tapi kalau suruh milih antara Palladino dan juga Spalletti, kayaknya gue lebih prefer ke Spalletti aja sih. Sekalian aja yang udah punya jam terbang lebih banyak dan juga punya piala gitu maksud gue. Jadi sekalian bisa memberikan efek yang lebih bagus lah nanti harusnya. Oke ya, jadi seperti ada dua jalur ya. Jalur yang murah. Iya betul. Sama jalur yang confirm bagusnya. Iya betul. Gitu maksudku kalau mau bangun tim lagi jangan nanggung-nanggung lagi gitu loh Bang. Iya nggak sih sekalian lah. Ya wajar karena dapat dua jalur, karena memang situasinya kan kita mencat Mota itu bayar pesangon. Yang masih nanti kalau mencat Tudor juga bayar pesangon. Betul. Jadi kalau memang pilihannya murah ya pasti ya nggak mungkin nyari pelatih hebat, ya kan? Karena pelatih hebat kan gajinya bisa 5 juta dan sebenarnya bukan hanya gaji ya. Kalau pelatih-pelatih kayak Spalletti, Mancini, mereka kan profesional. Mereka nggak mau cuma ngebokin apa yang dikerjakan Tudor. Mereka pengennya minimal 2 musim. Karena ngerasa gue pengen punya pegangan tim kayak gini, nggak mungkin gue 9 bulan bisa ngubah ini semua gitu. Jadi mereka ngerasa gue ngebangun 9 bulan, besok lo udah ngerasain hasilnya gitu. Kalau gue pikir skenario seperti itu memang wajar sih kalau Juve nyari yang murah. Kalaupun harus nyari yang murah, berarti kita ketemunya sama pelatih-pelatih muda nih. Pelatih muda kan deket dengan eksperimen. Mau eksperimen, terus Tudor malah eksperimen. Pastilah namanya mereka belum prestasi, mereka kan pasti coba sini, coba sana, coba sini. Tapi kalau eksperimen, gue memilih Edin Terzic karena menurut gue dia punya impact ya. Jadi ada efek instan di Dortmund. Dia hanya dari asisten pelatih kan awalnya kan, langsung megang tim utama, langsung final UCL. Menurut gue itu bukan hal yang bisa dibilang biasa aja ya. Dan itu harus diuji lagi apakah di klub lain dia bisa mengulang seperti itu. Kalau di Bundesliga calon pelatih hebat ini orang. Jadi gue memilih Edin Terzic karena situasinya sama aja, lu mau pilih Palladino, mau pilih siapa, itu pasti akan eksperimen semua. Sama aja orang mereka juga lagi mau cari karir kan. Jadi gue Edin Terzic alasannya adalah dia punya efek instan waktu melatih Dortmund. Kedua, penyegaran. Gue rasa metode pelatihan Jerman sama Itali pasti ada berbeda lah. Jadi gue rasa pemain-pemain akhirnya ada, metodenya berbeda nih sama Tudor nih. Jadi ada suatu penyegaran baru lah. Karena kalau misalkan lu dari Tudor Palladino takut-takutnya kan satu-satu Itali lagi ya kan. Ya biasa-biasa metode latihan yang mirip-mirip lagi gitu. Pengalamannya juga. Iya, jadi ya sudah, gue lebih memilih Edin Terzic karena menurut gue penyegaran, ada efek instan waktu di Dortmund. Tapi kalau memang pilihannya bisa ke senior, gue memilih sebenarnya Spalletti, Mancini adalah dua nama yang nggak ada masalah. Cuman gue memilihnya Mancini. Kenapa? Karena perasaan gue adalah hari ini Juventus dalam tekanan nih, pemainnya tuh takut banget kalah. Iya kan, hari ini mungkin pemain Juventus sudah mulai ngerasa takut nih ke lapangan. Aduh, gua kalah lagi nggak nih? Nah, ini butuh pelatih yang udah lu tenang aja. Lu butuh ibaratnya bapak gitu loh, sosok bapak. Gua rasa Mancini punya sosok kebapaan itu. Plus Mancini ini kayaknya corporate man ya, kayaknya bisa kerjasama dengan manajemen dibanding Spalletti kayaknya lebih metal orang, lebih nggak bisa diatur kayaknya. Dan formasinya juga mirip-mirip sih, dua-duanya 4-3-3 dan kita pernah tahu Mancini bekerja sama dengan Locatelli sukses tuh di Euro tuh. Jadi bisa kayaknya diulang lagi dan ya harapan gue sih Mancini kalau nggak Edin Terzic kalau versi murahnya.
Mudah-mudahan itu bisa terjadi, tapi kalau nggak terjadi ya nggak tahu lah. Apa kita ke Real Madrid aja dukungnya? Oke, silakan kalau oke. Oke, kalau aku mulai dengan ini dulu deh. Sebenarnya pelatih mau diganti selama dia nggak satu visi dengan manajemennya akan gitu-gitu aja sih sebenarnya sih. Jadi ketika dulu Mota diganti Tudor, aku pernah bilang sih kalau misalnya nanti Tudor mau dipermanenin, manajemen harus dukung Tudor. Maksudnya kalau dia pengen pemain ya dibelikan. Soalnya kemarin dibelikan pemain yang bukan pilihannya dia, dan secara budget harusnya bisa tuh. Maksudnya dengan beberapa pemain yang didatangkan ke Juve itu bisa lah budgetnya buat mertahanin siapa, Alberto Costa, RKM juga, dan satu lagi kan dia butuh satu Back. midfielder. Bukan back. Iya, sama satu back sama satu midfielder. Sebenarnya dia cuma pengen itu kan buat nemenin Bremer di tengah, yaitu Balerdi kalau nggak salah ya namanya, sama Hjulman ya katanya. Nah itu kan dua profil yang ya kalau ada niat sebenarnya bisa lah Juve, apalagi Juve kan nama besar. Ya masih, walaupun prestasinya sekarang belum besar tapi masih ada lah nama itu, harusnya bisa sih datengin itu. Cuma ya mungkin karena kondisi keuangan dan lain-lain jadi mungkin dibelinya yang alternatif lainnya. Dan kalau misalnya emang Tudor harus berakhir di sini, aku bikin yang anti mainstream aja lah. Ini kan tadi udah dari yang sesuai gosip. STY dong kalau gitu. Enggak. Kluivert dong. Safi. Anti mainstream dan mungkin bisa menghemat budgetnya Juve, yaitu dengan mengembalikan Mota. Mota. Enggak dong. Berarti balik dong Mbak Gula. Balik lagi Mbak Gula. Yildiz bukan Messi. Ya walaupun ada beberapa dinamika di ruang ganti itu sebenarnya akar masalahnya karena ada yang cedera dan striker yang dulu itu cuma satu. Jadi kita kesusahan banget kan ketika Vlahovic absen, siapa yang jadi striker? McKennie pernah jadi striker, Bremer nggak ada ya kan. Iya, Bremer nggak ada. Dan dengan skuad yang sekarang harusnya kan untuk penyerang udah nggak ada masalah sih, walaupun back masih menyisihkan masalah ya. Cuma dengan formasi, secara formasi juga sebenarnya cocok-cocok aja kan 4-2-3-1 untuk di skuad yang sekarang. Dan ya itulah anti mainstreamnya itu ya, dan itu secara budget lebih cocok. Cuma kalau emang ngikutin rumor yang beredar, mungkin karena jiwanya masih muda ya, aku milih Paladinos, dan itu pun Paladino udah bersedia buat sampai Juni aja nggak apa-apa. Jadi maksudnya kontrak pendek. Jadi ketika nanti Juve udah siap dengan pelatih yang lebih besar, ya itu mungkin bisa jadi opsi yang oke lah ya secara muda, dan harapannya ya tidak bagus di awal tapi di akhirnya berantakan lagi. Ya harus siap kalau pelatih muda memang begitu kan. Iya, harus siap. Oke, balikin Mota ya. Iya. Balik lagi dong Bang Gula. Yildiz, kamu bukan Messi, Yildiz. Tapi next gen jadi lebih terlihat sih di Iya. ada beberapa yang dinaikkan. Iya. Karena hanya Bang Gula yang bilang terima kasih. Harus dijual. Iya. Menarik juga sih. Emang ada gosipnya kalau mau simple narik Mota karena masih gegaji Juventusnya, sederhananya gitu. Sebenarnya dari sisi permainan progresif Bang, berubah sebenarnya. Malah Mota itu sebenarnya masih diselingin. Seri-seri masih menang. Seri-seri masih menang. Enggak kayak gini 7 kali. Iya, kalau Tudor tuh bener-bener gak ada selingannya. Seri-seri kalah. Bukannya diselingin menang malah makin-makin. Kita juga dengan Mota kan stuck tuh seri-seri. Itu kan gak punya striker tuh. Cuma dosa sekarang melimpah strikernya nih. Iya, maksud gua lu udah seri 3 kali nih Mota. Dia diselingin menang. Iya. Dan kita Seri-seri nggak lagi. golin berapa Menang. pertandingan ya? Udah 3 pertandingan nggak golin ya? Iya, kalau Dengan striker yang sebanyak itu ya? Tudor ini sekarang seri ditambahin lagi. Iya, kalah udah sekarang. Udah bosan seri jadi kalah anjir. Minimal ngegolin dulu bisa Iya lah. gitu loh. Kacau banget Oke, striker. singkat aja nih terakhir tentang Tudor. Lu percaya nggak Tudor masih bisa sampai akhir musim atau enggak? Kalau dari Ricky gimana? Singkat aja. Lu percaya nggak? Gua enggak. Nggak percaya. Enggak. Berarti matinya di mana? Maksudnya Tinggal- tewasnya kapan dia? Tinggal nunggu matinya ya. 3 pertandingan lagi kali, Bang. Gitu ya. Ya. Jadi nggak mungkin Kalau sampai akhir musim. amit-amit sampai 3 kali berturut-turut Even kalah, alasannya adalah uang apa segala macam, lu tetap percaya kayaknya nggak bakal. kayaknya enggak bakal sampai akhir musim kalau terus tidak berprogresif, kalah 3 kali berturut-turut aja nih, amit-amit. Kayaknya dia out deh langsung. Jadi lu nggak. Feeling gue sih ke situ. Kalau lu di? Paling cepat akhir November sih out.
Karena kita lihat dulu sebulan ini kan masih ada lawan Cremonese karena lawannya gampang-gampang nih. Nih Iya. jangan ngadi-ngadi nih gampang-gampang kalah lagi kayak lawan Como. Jadi dengan lawan gampang-gampang nih awas aja kalau nggak menang gitu ya. Ya kita nggak lihat berharap menang gede dah. Yang penting win streak aja. Iya. Menang 1-0, 2-0 nggak masalah. Yang penting naikin mental dulu. Karena kalau seri-seri lagi ya selesai. Akhir November selesai. Selesai bang. Akhir November tuh bang. Lo gimana? Tudor. Yakin masih percaya nggak kalau Tudor masih bisa sampai Enggak. akhir musim? Ya sebenarnya nggak percaya, cuma Tudor punya alasan ya karena dia Apa? nggak dibeliin pemain sesuainya dia. Jadi makanya Ngumpet dengan pemain. Tapi pemainnya udah banyak banget Kai. Iya Itu sih, Kai. sebenarnya kalau misalnya dibeliin pemain sesuai dia dan ternyata hasilnya kayak gini kan lebih enak mecatnya ya. Nah, lu yang minta lu nggak bisa berarti emang itu kan. Cuma ini lagi berkilah kan dia. Makanya nyebut Como big fact big small fact. Itu ya agak aneh ngapain coba ngomong begitu sih Tudor. Iya. Jadi menurut lo? Ya kalau nggak ada perbaikan out. Oh, ya. Kalau gue sih bukan nggak ada perbaikan. Kalau peringkatnya udah di bawah 10 berarti ya. Udah belas-belasan. Itu secara psikis sebenarnya udah pada hancur nih semua psikisnya. Kita sebagai fans hancur karena kita pasti akan jadi ajang hujatan semua orang. Iya betul. Amit-amit kayak MU musim lalu. Iya kan? Ajang hujatan semua orang. Pemain juga pasti Hancur. udah males ngelihat wah tabel klasemen misalkan jadi 12 atau jadi 13. Udah harus scroll dulu ya. Nggak lagi dari halaman pertama ya halaman kedua. Iya. Manajemen juga mau nggak mau kalau ditanya media kenapa mereka juga ada tekanan psikis. Jadi walaupun mereka mengatakan wah nanti uang apa segala tekanan psikisnya hebat banget itu kalau udah peringkat 10 ke atas. Jadi ketika Juventus masuk di peringkat 10 ke atas, gua rasa di situ kayaknya Tudor bisa out. Kan tekanan psikis kemarinnya si Mota itu kan gara-gara si Empoli di Coppa ya. Iya, pressure paling satu. Pressure gede banget. Kencang itu pressure-nya. Lawan Empoli kalah. Terus lawan Atlanta itu kan sebenarnya posisi Juve masih bisa ngejar. Iya. Beda 1 poin doang. Itu kan cuma masalah psikis aja, kekhawatiran kan. Terus juga UCL juga kalah di UE ya, yang Iya, tadinya kita itu- udah menang padahal di home. Itu pressure pertama Mota itu UCL UE dulu gugur, abis itu ngerembet tuh ke kompetisi yang lain ya. ngerembet ke yang Copa itu ya. Copa, Ini emang Copa kan akhir bulannya Copa itu. paling aneh kemang Copa sih. Lu udah di home, nanti kalah. Itu maksudnya gimana sih? Yang paling sakit nih kita udah sahur gitu, tiba-tiba lihat kalah 0-3, 0-4. Tapi emang kelihatan kayaknya Mota belum siap sih bang mentalnya kalau Iya, gua- maksud gua- di pinggir lapangan tuh udah pucet Iya, anjir. maksud gue faktor Kasian sih. psikis, Faktor psikis dari klub, faktor psikis fans, faktor psikis eksternal yang Iya, iya. bikin nanti pun Tudor akan jadi seperti itu kalau di out. Cuman kan kalau ini kan masih sosokan optimis nih, masih peringkat 7. Jadi Beda poin cuma 3. iya, masih optimis. Tapi kalau nanti udah turun dia bawah 10, ya itu udah Kelar udah. kayaknya sih outnya di situ. Emang kalau emang gua lihat setinggi sih. itu berarti ya jadi pelatih Juve pressure-nya ya. Pressure tekanannya. makanya emang cocoknya kayak Mancini Spalletti. Iya yang udah uzur gitu, udah ngerti gitu. Udah ngerti. Jadi udah lo tenang aja, nih biar beban gua Iya, sih gitu. Jangan ikut-ikut panik. Lo fokus lo tinggal main di lapangan ngikutin taktik gue udah. Iya. Mota Biar tuh gua. hari-hari terakhirnya tuh udah diem aja di pinggiran cuy. Kasian gua ngeliatnya aja si Mota itu. Iya, Iya nah, hari-hari terakhirnya kan udah kena itu mentalnya itu. Oke, kita udahin lah. Tudor udah panas juga lah kopinya. Udah ngomongin satu dunia kayaknya. Gila lu Dor gitu. Udah diomongin Indro ini. Om Indro. Om Indro udah diomongin ya. Jadi kita terakhir untuk tentang persiapan lawan Lazio. Lazio lagi jelek nih peringkat 13 ya. Dan kayaknya Sarri juga sebenarnya Sarri udah nggak mau ngelatih tim ini, sebenarnya udah mau resign dia. Karena dia nggak dibeliin apa-apa, coba bayangin coba. Suruh ngelatih klub. Sarri itu orang profesional. Lu kalau nggak ngasih gue sebuah tim yang proper, mendingan gue cabut aja. Tapi mungkin ditahan-tahan kali ya sama presidennya. Dan terbukti mereka 3 kali kalah, ya baru 2 kali menang lah intinya. Nah, tapi kita masalahnya kan UE nih. UE ini kan nggak pernah kita dapat pertandingan game bagus selama UE. Walaupun kita menang lawan pernah menang nggak sih lawan UE? Genoa ya. Genoa. Cuman kan Juara kedua. nggak yang gimana-gimana. 2-0 Cuma 1-0. 1-0. Yang Dusan itu corner doang lagi golnya. Iya. Nggak gimana-gimana kita UE ini. Apakah ini jadi titik baliknya Tudor nih di UE lawan Lazio nih ketika Lazio lagi kayak gini ataukah malah sebenarnya ditambahin lagi aja udah. Oke, gimana menurut lu dengan situasi Lazio gini apakah ini jadi diselingin dulu deh, menang dulu deh biar ada napas sedikit deh, ada airnya dulu deh. Ya menang mah jadi wajib karena kalau lu pengen masih
jadi pelatih Juve ya menang itu wajib, nggak ada istilah seri di match ini ya. Even lo main WK Olimpico ya, kalau mau main apa jungkir balik ya, lo mau gimana caranya, yang penting menang dulu karena pernah pressure lo bebannya berkurang. Kedua pemain ini nggak psikisnya makin drop karena gagal menang terus itu tuh benar-benar psikis. Gimana kita lihat gimana Yildiz mukanya udah kayak orang hopeless. Ini tim nggak bakal jadi juara atau gimana karena udah kena mental jatuhnya, udah pelatihnya bacotnya kemana-mana, terus juga pemainnya emang udah hopeless kayak kelihatan banget. Oke, pemainnya fight di lapangan tapi secara hasil kok negatif terus, itu kan juga pasti akan kepikiran. Ini pertama ya buat ujian mental juga lah buat tim bahwa lu harus recover dulu satu match ini sebelum nanti kita home lagi lawan Udinese ya di tengah pekannya. Jadi emang ya mau nggak mau emang dari sini Tudor kalau pengen bangkit, pengen masih panjang nih jadi pelatih Juve minimal sampai akhir musim ya lu menangin dulu di match ini Mindro ya. Jangan kalau ini kalah kelar makin kelar. Terus juga pakailah starting 11 terbaik, jangan ngadi-ngadi. Ini baik lagi. Ntar starting 11. Lazio ini walaupun tim papan bawah, kondisi lagi di peringkat 13, ini bukan tim kayak Lecce atau Sassuolo. Jadi mohon maaf dulu. Jadi disclaimer bahwa siapapun lawan lu tetap harus bisa bawa pakai apa taktik terbaik lo. Jangan lagi ngadi-ngadi, coba pemain ini kesini kok mainnya starter lagi lokal cadangan. Jadi pakailah pemain terbaik Chico starterin gitu, gimana caranya. Jadi lo mikir match ini wajib menang, gak ada pilihan menang gitu. Kalau menang atau dipecat, pilihannya begitu. Oke, ya. Jadi betul ketika hati-hati. Ini sebenarnya menang bukan nyelamatin Tudor, tapi menang untuk semuanya nih. Buat pemain juga nggak punya tekanan mental, ya karena udah terlalu parah. Ya tadi yang gue bilang, kalau Mota masih ada selingan, 3 draw masih ada menang, 3 draw masih menang. Ini kan nggak ada selingan apa-apa. Parah 7 coy. 5 seri, tambahin lagi 2 kalah, tambahin lagi 1 lagi, tambo cie. Nah, jadi lu harus menang supaya memperbaiki mental lah, memperbaiki mental pemain Juventus, memperbaiki mental fans, memperbaiki mental semua pihak. Jadi emang menangnya itu bukan buat nyelamatin karir Tudor aja, tapi memang memperbaiki situasinya aja sih sebenarnya. Coba kalau Ricky gimana persiapan lawan Lazio ini? Harus menang wajib. Kenapa? Karena ini adalah ujian mental. Kayak tadi kita udah bahas soal mental ya kan. Tudor itu kan sebenarnya walaupun udah kelihatan tua mukanya, cuman kan pengalamannya kan belum ya. Jadi pasti ada tekanan mental yang keras saat ini di situasi kubunya Juventus, dan momentumnya mungkin this is the time to come back gitu loh Bang. Kayak kita harus coba bangkit dulu di match ini gitu. Mau nggak mau apapun harus dilakukan sama Tudor untuk menang. Cuman itu doang yang gue minta, menang dulu deh sekarang gitu. Apapun mesti lu lakuin gitu. Lu mau keramasin pemain lu mau bagus-bagusin, lu mau sanjung-sanjungin kayak atau lu mau marah-marahin, terserah di ruang ganti lu gitu. Tapi kita cuman pengen Juve menang. Udah, untuk memperbaiki semuanya dulu sekarang, situasi kondisi mental pemain gitu. Perjalanan kita kemungkinan ke depannya kan akan kita nggak tahu gimana, tapi saat ini kita harus menang, memperbaiki semuanya dulu. Situasi ini harus diperbaikin dulu gitu. Jadi itu sih Bang. Dan dari sisi Lazio sebenarnya tidak ada yang perlu ditakutkan dari sisi Lazio. Kenapa? Karena peringkat 12, poin cuma 8, ya kan. Dia di 5 match terakhir itu cuma menang sekali, 2 kali kalah, 2 kali seri. Jadi bahkan even sama Juventus aja ini tim lebih hancur lagi gamenya gitu. Juventus masih mending seri kalah. Ini dia kayak menang cuma sekali, sisanya kalah sama seri. Jadi menurut gue ini nggak ada yang perlu takutin. Cuman masalahnya adalah saat ini kita nggak bisa bilang ada tim yang kecil. Kemarin aja kita mau kalah, ya kan? Itu problemnya gitu. Jadi ada yang salah dengan tim ini, dan Tudor sebagai head coach, dia punya tanggung jawab besar. Dia harus memperbaiki masalah ini. Kalau misal ditanya, lu ngomong doang, lu nggak tahu caranya gimana? Lah itu urusan pelatih, kan dia yang dibayar buat ngurusin ini kan. Gitu. Jadi kita sebagai fans kita cuma bisa dukung Bang. Oke, gitu ya jadi memang menang jadi harga mati ya. Kalau itu kayak gimana? Ya, Dan Lazio nih. Setuju lah, harus menang ya, walaupun di Olimpico di ibu kota ya. Tapi nadanya kayak nggak menang. Udah kayak lemes. Ya, Salah nih kayaknya. realitanya begitu ya. Mau bilang menang tapi kok ya masih kayak gini. Soalnya kita nggak bisa menang kalau nggak bisa nyetak gol. Iya. Gimana? Udah 3 pertandingan kita nggak bisa nyetak gol. Striker masalahnya. banyak ya. Iya. Ini nggak bisa nyetak gol. Ya semoga sih setelah evaluasi dari lawan Madrid sebenarnya mainnya udah cukup bagus ya. Tinggal mungkin kalau lawan yang di bawahnya Madrid, mungkin kalau kemarin mainnya kayak kemarin Bisa dan diperbaiki lagi lini depannya bisa lah.
ya menang 1-0 dulu nggak apa-apa lah. Selingan. Tiga pertandingan berikutnya kan Lazio, Udinese sama Cremonese itu Bisa lah. di bawah Juve semua sih kalau secara peringkat ya, dan secara kualitas pemain harusnya juga Juve lebih bagus. Jadi harusnya bisa lah. Ya 1-0. Tapi gue setuju sih bang. Maksud gue kita nggak perlu mikirin skor lagi sekarang bang. Yang Iya. penting menang. Udah itu dulu. Mau menang penalti di menit Betul. akhir kayak. Iya, Yang penting menang dulu. Mau kena VAR bunuh diri kan terserah, yang penting menang. Iya. Karena mau menang bantai dengan kondisi psikis begini tuh agak susah gitu loh. Iya. Kalau 3 menang ini kan jadi modal ke Liga Champion, menatap Iya. Sporting jadi bisa lebih pede. Iya, Tapi betul. kalau 3 ini bermasalah lawan Sporting Habis lagi nanti. habis lagi. Oh, tinggal ucapkan selamat tinggal UCL. Iya, gugur kita bang. Oke, Gila nih. ya itu tadi persiapan lawan Lazio. Mungkin kita harus mempersiapkan starting yang Terbaik. sebaiknya gimana nanti lawan Lazio. Tapi gue mau tambahin dikit. Gue rasa Tudor jangan lagi bukan jangan lagi ya. Maksudnya metode latihannya juga ditambahin hal-hal yang sangat basic ya. Karena biar bagaimanapun Messi CR7 juga masih tetap latihan basic. Yes. Latihan basic finishing itu gimana ya cara buat finishing pemain Juve tuh balik lagi sama kayak mereka di klub-klub sebelumnya gitu loh. Ya. Ya latihan lagi. Karena biar bagaimanapun semua pemain itu pasti latihan basic-basic terus supaya nggak lupa, supaya feelingnya terus dapat. Itu sih sebenarnya. Bukan mereka nggak bisa, lebih kepada feelingnya gitu loh. Walaupun latihan itu tidak pernah bisa menggambarkan situasi pertandingan, tapi feeling itu harus terus diasah kan. Passing, shoot, credible, kontrol, hal-hal yang basic lagi dah. Metode latihan Tudor dah. Ya lu canggih-canggih taktik. Depan gawang ngek ngok. Depan gawang ngek ngok. Bola tinggal shoot ditahan. Iya, metode latihan lu dah kayaknya perlu ditambahin atau diperbaikin lagi dah supaya untuk finishing kayak Openda David tuh udah virusnya nyampe situ. Jangan sampai virusnya berlanjut. Oke, starting gimana? Starting menurut lo yang terbaik Starting buat ya. Lazio? Oke, gue belajar dari match versus Madrid kemarin. Sebenarnya kita setuju sama Kaya tadi. Kita bermain sebenarnya udah oke. Sebenarnya menurut gue. Ini lawannya Madrid dan Madrid terlihat kesulitan. Walaupun di luar performa gemilangnya di Gray ya. Tapi pertandingan kemarin sebenarnya di awal-awal itu kita cukup menguasai sebenarnya kan. Kita langsung punya 2 shoot on goal dan menurut gue itu counter attack yang sangat efektif. Bahkan sempat dibahas di Twitter kemarin, Juventus itu melakukan counter attack yang cukup efektif, sangat efektif malah gitu. Dengan melakukan 2 shoot on goal gitu. Dan dengan formasi yang kemarin sebenarnya ada lini tengah aja sih yang diperbaikin, yang pengen gue diperbaikin gitu. Karena gue cukup bingung dengan lini tengah kemarin. 3-4-1-2 yang dipasang sama Tudor mungkin untuk starting di pertandingan besok di Gray dengan performa yang gemilang kemarin masih tetap main. Ya Kelly, Rugani dan Gatti lagi kali ya. Ya kan, karena Rugani dan Gatti kemarin kan juga dapat nilai yang cukup lumayan, ya kan? Rugani dan Gatti kemarin. Terus Cambiaso sebelah kiri walaupun kemarin kelimpungan ya karena lawan yang Mbappe juga ya kan, tapi kita nggak punya sisi kiri yang lebih bagus lagi dari Cambiaso sekarang menurut gue, nggak ada lagi gitu. Dan gue pengennya Thuram dan Locatelli lagi sih bang, kembali lagi gitu sebagai double pivot di lini tengah, dan keduanya punya gaya bermain yang berbeda gitu. Jadi itu mungkin yang membedakan pasangan Thuram Locatelli dengan Thuram dan Koopmeiners gitu sih. Dan satunya lagi di sebelah kanan Kalulu atau Joao kali ya, siapa di? Lu kalau milih siapa? Karena kayaknya cuma itu doang sisanya kan. Kalau gue sih pengennya Joao Mario sih bang, biar kelihatan lebih menyerang aja taktikalnya gitu. Lalu di 3 di depan mungkin Kenan, Chico dan Dusan sih saat ini gue pengennya. Karena Dusan cukup lagi on fire dan etos kerjanya tinggi sekali di pertandingan lawan Madrid kemarin. Walaupun belum golin tapi progresifnya udah tinggi, udah lumayan terlihat lebih pede dalam menjalani pertandingan gitu sih. Itu sih bang starting gue. Mungkin Joe Mario di mata Tudor nggak ada dalam DSP kali ya, walaupun ada Iya namanya. makanya. Bingung. Makanya Zegrova. Pak, ada nama saya nggak di situ? Nggak ada. Ada Pak, coba dicek dulu Pak. Nggak pernah juga dimain. bingung, Sama Zegrova ya? Sama Zegrova, pajangan. Ada satu Pak, pemain, harusnya tunjuk tangan. ada satu pemain yang belum pernah main sama sekali, lu enggak? Siapa? Lah itu mantan anak didik yang hilang. Miretti. Miretti. Bahkan cedera. Miretti cedera ya? Iya, Tapi cedera. kemarin udah pakai kaos kaki bang, udah pakai Nggak sepatu. ada. Cedera. Kan baru Oh, nggak baru ada. sembuh. Cedera. Oke. Yang aneh mah Jomar. Iya sih, Jomar sih. Aneh. Benar. Harusnya Jomar sekali. Saya kapan Pak main? Gila. Harusnya Ya, tapi seorang pelatih bisa ngomong, ya kan bukan pengennya Costa. Bukan pengennya Costa. Itu Joe Maria pilihan dia itu. Ya, Itu gua enggak make sense kalau sampai dia bisa Iya. 30 begitu. Itu mah cocoknya
ngomong kayak gitu pas sudah dipecat ngomong di Iya. close the door ya. Iya, kayak Ronaldo tuh ngomong di post bola Iya, bagus tuh. kalau Curhat udah- ya jatuhnya Iya. ya. Kalau yang sekarang mah Kalau makan sekarang dulu. lempar ke Ruh. Kalau gua Sikat aja starting at least 11. hampir sama kayak Ricky, cuman bedanya Rugani, Gotekot ganti Kalulu. Oke, back tengah lagi Ya, ya. jadi Kalulu ganti Kelly back tengahnya. Terus kedepannya sama. Oke. Nah, dari Kelly? Kalau aku Kelly Kelly yang lagi. dicoret lah. Nggak mungkin. Gak mungkin dia. Walaupun nggak mungkin ya sebenarnya dia menang menang apa ya, kaki kiri ya, pakai kaki kiri ya, padahal ya pakai kaki kanan kalau emang lebih bagus ya nggak apa-apa lah ya. Rugani kiri mungkin ya, Rugani kiri ganti tengah dan Kalulu di CB yang kanan. Jadi sayapnya ada Cambiaso sama Jo Mario. Lokaturam, dan semoga Lokateli udah baikan lah ya sama Turam. Tidur ya. Udah tidur ya. Dur, ampun Dur. Kemarin berantem jadi gara-gara berantem ya Anjing. kemarin ya. Wah, gila gak banget instastory-nya. Gua di AM-nya Yildiz Ciko sama Vlahovic boleh lah. Ya. Jadi nanti Locatelli instastory-nya begini sama Tudor berdua. Udah rean berarti. Foto-foto begini, Iya, foto gini My sama coach begini. ya, my coach. Iya. Nggak sendirian lagi dia. Oke. Kalau gue sebenarnya Jomar harus main ya, karena memang gue udah males banget lihat kalau lu kemarin, maksudnya anjir lari doang, mau ngapain sih lari doang, atletik Tapi lu. larinya kenceng banget asli. Iya, maksudnya lu kalau mau lari kenceng-kenceng ya cabang olahraganya atletik lah, bukan sepak bola. Lu kan ujung-ujungnya lu harus pas, harus crossing, harus shoot. Ngapain cuma lari doang? Mendingan dia emang jadi back aja sih kalau lu. Iya. Udah Jomar mainin. Tuh, Jomar Kata udah. gua pakai kacamata lah Tudor lihat. Ada anak muda speed tinggi bagus crossing nggak Kayaknya di dimain-mainin. ruang ganti dia nggak kelihatan ada Jomar di Iya sini. gila. Ada kamu. Lupa kali nomor 25 siapa nih? Siapa kamu? Lah, saya Jomario, Pak. Jadi nggak dimain-mainin Jomario, lu harus mainin Jomario lah. Gua ngeliat Kira lawan Jo Madrid. Mario yang Inter kali. Iya, benar. Namanya doang. Dan sama. stop mainin Cup Miners, Iyalah. Mechanic istirahat lu. Iya. Come on lah, buka matamu Tudor. Tapi kan Miretti udah samain tuh. Gua harap Oh Miretti udah. ya harusnya Miretti Jadi sub coba. dulu. Iya. Maksudnya biar nih ada penyegaran juga Iya, di iya, tengah. iya, Selama betul. ini kan Miretti belum pernah dimainin. Coba kali aja Miretti udah bisa main, ada Tune penyegaran, terus juga ya kita harus menjaga aset kita. Yildiz kalau bisa udah golin lagi di Yes. lawan Lazio. Ciko harus mainin dari awal. Yes. Udah Ciko harus main dipasang enggak, pasang enggak. On off. Mechanic, Main Cup Miners, sekali, Cup Miners. istirahat sekali. On off lu. Aneh banget sih. Gila, Udah first Ciko team-nya. mainin aja terus. Orang tekanannya dibutuhkan kok. Dia juga masih mau turun loh waktu lawan Madrid yang dia Iya. nekel si Vini. Iya. Gila sih itu. bagus Dan si dan Ciko. lucunya kalau Ciko op gitu ya. Yang main bukan Zegrova, yang main Mechanic. Kalau main ulang, ini ngapain kalau punya Zegrova kalau buat tetap Ciko Iya. nggak main tapi yang main yang lain Iya, gitu. karena kan logikanya kalau kita mainin Ciko dari awal nanti kan cadangannya mirip-mirip dia tuh. Iya. Zegrova ya. Ini dua-duanya nggak dimainin. Aneh banget. Aneh sih emang tanda-tanda. Orang kan kalau mau lewat ada ngasih tanda. Tudor bermasalah banget ya Tudor. Ya gitulah bro, kan Lazio lah. Ya kalau memang harus menang berapa skornya? 2-0. Nggak anjay. Away lu. 2-0 cukup, 1-0 enggak apa-apa. 2-0 Oke. tapi. Lu berapa di? 1-0 kan ya bunuh diri. Iya. Kawan. Nggak niat main sih bunuh diri sih. Nah, 1-0 juga Mario gila bunuh diri ntar. Gua 1-0 Jo Mario langsung gini-gini depan Tudor. Ke Tudor ya. Ke depan benchnya Tudor ya. Yang Jo ditendang Mario. sama Tudor langsung. Jo Mario langsung selebrasi depan Tudor. biar rusuh aja udah sekalian. Oke, gitu aja teman-teman ya. Jangan lupa follow kita terus ya, subscribe, share, like dan join ini kita membership kita dan jangan lupa donate ke QR kita, scan ya. Vino Alavide, Forza Forza Juve. Juve. Menang lagi. Tunggu Jo Mario loh. Tudor jangan mainin Cup Miner. Igor Twin. Cup Miner nih parah banget kayak nggak pernah Iya, latihan. Jo Mario golin. Itu udah dibacain tadi. Dibaca nama si Ali tadi.